Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Daniar Dwi Nur Anissa Ulilia dengan NIM 201200040 dan rekan saya Clara Fika Khodijatul Adha dengan NIM 201200039. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pendalaman Materi SKI di SMP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin A, yaitu perjuangan Rasulullah hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Mekah selama 13 tahun, namun tidak ada hasil yang mengesankan. Di antara ahli tafsir yang ada mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah sedih karena hasil yang kurang sukses itu, sehingga turun surat Ad-Duha. Maka Allah menegur sekaligus menghibur Nabi. Secara historis, kemenangan yang dijanjikan Allah itu terrealisir setelah 10 tahun di Madinah. Karena itu, bukanlah akhirat lebih baik daripada dunia, tetapi dalam bahasa sekarang yang jangka panjang itu lebih baik daripada yang jangka pendek. Jadi ini suatu peringatan kepada Nabi, seolah-olah Allah mengatakan, "Hai Muhammad, mungkin bahwa kamu gagal dalam jangka pendek, tetapi kalau kamu berjuang terus, maka dalam jangka panjang kamu berhasil." Hal ini dapat diambil pelajaran di mana pada umumnya manusia itu tidak tahan berpikir panjang dan selalu ingin cepat berhasil. Maka dari itu, dalam hijrahnya Nabi Muhammad mengingatkan manusia jangan sampai terjebak pada hal-hal yang bersifat jangka pendek dan melupakan yang bersifat jangka panjang. Ada ungkapan "You may lose the battle, but you shall win the war", yang artinya kamu boleh kalah dalam pertempuran, tetapi kamu harus menang dalam peperangan. Sebab perang itu merupakan sejumlah dari pertempuran-pertempuran. Adapun sebab-sebab Rasulullah hijrah ke Madinah, yaitu setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan, hantaman dan siksaan dari kafir Quraisy mulai mengikat. Berbagai cara dilakukan kafir Quraisy agar Nabi Muhammad SAW tidak meneruskan dakwanya. Bertahun-tahun Nabi Muhammad SAW menyerukan Islam di Mekah, tetapi hasilnya hanya sedikit yang mengikuti ajarannya. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW membutuhkan dorongan dan motivasi dari orang-orang terdekatnya. Justru istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib berpulang ke rahmatullah, dan waktu yang hampir bersamaan kehilangan kedua orang tersebut merupakan masalah serius bagi Nabi Muhammad SAW. Dalam menjalankan dakwah Islamiyah di Mekah, peristiwa ini disebut tahun duka cita atau Amul Huzni. Di tengah kesedihannya, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa luar biasa, yaitu Isra Mi'raj. Peristiwa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan tanda-tanda keagungan dan kekuasaannya sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad SAW yang sedang dirundung kesedihan. Peristiwa ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada Nabi Muhammad. Pada peristiwa tersebut, Nabi Muhammad menerima perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Setelah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad meneruskan dakwanya dan mengabarkan peristiwa yang dialaminya. Kabar itu membuat orang Quraisy menganggap Nabi Muhammad SAW telah melakukan pembohongan. Usaha-usaha pembunuhan terhadap Nabi Muhammad dan pengikutnya terus digalakkan. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya untuk hijrah,
Maka Nabi Muhammad melaksanakan hijrah ke Madinah. Kemudian berita gembira dari kota Yatsrib. Pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad SAW bertemu 6 orang Yatsrib dari kabilah Khazraj yang berhijrah ke Mekah. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk masuk Islam. Mereka menyambut dengan baik ajakan itu dan menyatakan masuk Islam. Mereka pula yang memberitahukan tentang Islam kepada masyarakat Yatsrib lainnya. Pada tahun 621 Masehi, seorang muslim Yatsrib beserta 6 orang teman yang lain sebagai utusan kabilah Khazraj dan Aus mendatangi Nabi Muhammad SAW. Keenam orang tersebut masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqabah. Isi perjanjiannya yaitu, kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Kami tidak mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling memfitnah, dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, pada tahun 622 Masehi, orang-orang Yatsrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqabah kedua, sekaligus mengundang Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Yatsrib. Perjanjian Aqabah kedua ini diikuti 75 orang Yatsrib dan Nabi Muhammad yang didampingi pamannya Hamzah. Isi perjanjian sama dengan yang sebelumnya, tetapi jumlah peserta yang memeluk agama Islam semakin banyak. Dalam 2 kali perjanjian yang terjadi, Nabi Muhammad SAW mendapatkan kesan bahwa Islam tetap berkembang pesat di Yatsrib. Kenyataan ini membuat Nabi Muhammad SAW memerintahkan para pengikutnya untuk berhijrah ke Yatsrib dengan sembunyi-sembunyi. Sementara Nabi Muhammad bertahan di Mekah bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Rencana hijrah Nabi Muhammad didengar oleh kafir Quraisy. Kaum Quraisy pun akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kafir Quraisy khawatir Islam akan berkembang di Yatsrib. Mereka menyuruh para pemuda untuk mengepung rumah Nabi Muhammad karena khawatir akan lari. Pada malam itu pula Nabi Muhammad SAW membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut beliau dan berbaring di tempat tidurnya. Atas izin Allah, Nabi Muhammad berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat. Tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW meninggalkan rumahnya, para pemuda terbangun dan masuk ke rumah beliau dengan nafsu untuk membunuh. Akan tetapi mereka hanya mendapatkan Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur. Mereka kecewa dan tidak percaya dengan segala hal yang terjadi. Hal ini terjadi hanya karena pertolongan Allah. Kemudian perjalanan hijrah Rasulullah. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya hijrah. Kedua orang itu kemudian keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur. Jalan yang ditempuh oleh mereka adalah jalan yang tidak mungkin dilewati manusia. Hal ini dilakukan supaya para pemuda Quraisy yang mengejar tidak menyangka mereka melalui jalan itu. Dalam perjalanannya, mereka
berdua sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat persembunyian itu selain Abdullah bin Abu Bakar. Kedua orang putrinya, Aisyah dan Asma, dan pembantu mereka, Amir bin Fuhairah. Tugas Abdullah adalah mencari informasi tentang rencana kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Pada hari itu, ia menyampaikan informasi tersebut kepada Nabi beserta ayahnya. Pada hari ketiga, mereka berdua sudah mengetahui bahwa situasi sudah tenang. Mereka berangkat dan melanjutkan perjalanan dengan perbekalan yang diberikan oleh putrinya. Supaya aman dalam perjalanan, Nabi Muhammad dan Abu Bakar mengambil jalan yang tidak pernah dilalui manusia. Abdullah bin Uraiqib dari Banu Du'il diminta sebagai penunjuk jalan. Keduanya membawa Nabi Muhammad dan Abu Bakar dengan hati-hati sekali ke arah selatan, kemudian menuju Tihama di dekat pantai Laut Merah. Nabi Muhammad dan Abu Bakar beserta penunjuk jalannya itu sepanjang malam dan siang berada di atas kendaraan. Tidak lagi mereka pedulikan kesulitan dan rasa lelah. Mereka hanya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka. Orang Quraisy mengadakan sayembara, siapa saja yang dapat membawa Nabi Muhammad, hidup atau mati, hadiah besar dan jabatan tinggi menantinya. Hal ini menarik hati masyarakat pada waktu itu, termasuk Suraq bin Malik yang sudah mengetahui perjalanan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Tidak lama kemudian, Suraq bin Malik mendatangi tempat yang dimaksud dan dia menemukan Nabi Muhammad beserta kedua temannya yang sedang beristirahat di sebuah batu besar sambil menyantap bekal yang diberikan oleh Asma putri Abu Bakar. Setiap kali Suraq bin Malik mendekati rombongan Nabi Muhammad, keduanya selalu tersungkur. Hal itu berulang sampai 4 kali. Suraq yang percaya kepada dewa berpikir bahwa itu adalah pertanda buruk, sehingga dia mengurungkan niatnya dan kembali ke Mekah. Selama 7 hari terus-menerus mereka berjalan. Mereka hanya beristirahat di bawah panas membara musim kemarau dan berjalan lagi sepanjang malam mengarungi lautan padang pasir. Hanya karena adanya ketenangan hati kepada Allah membuat hati dan perasaan mereka terasa lebih aman. Mereka selalu yakin bahwa Allah akan selalu bersama mereka. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah singgah di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana beliau membangun sebuah masjid. Masjid ini menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau singgah di sana selama 4 hari untuk selanjutnya mereka perjalanan ke Madinah. Pada hari Jumat pagi, beliau berangkat dari Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf tepat pada waktu sholat Jumat. Sholatlah beliau di sana. Inilah sholat Jumat pertama dalam Islam. Khutbahnya pun merupakan khutbah yang pertama. Nabi Muhammad dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan beliau telah dinanti-nanti masyarakat Madinah. Pada hari kedatangan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, masyarakat Madinah sudah menunggu di jalan yang akan dilalui Nabi Muhammad, lengkap dengan regu genderang. Mereka mengeluh-elukan Nabi Muhammad dan genderang pun gemuruh diselingi nyanyian yang sengaja digubah untuk keperluan penyambutan itu. Setelah berdakwah di Mekah selama 13 tahun, Nabi Muhammad kemudian melanjutkan periode
dakwah keduanya yaitu periode Madinah. Periode dakwah yang berlangsung selama 10 tahun ini mengalami keberhasilan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Meskipun pada saat itu suku Aus dan Khazraj yang merupakan dua suku asli Madinah sedang mengalami pertikaian. Selain itu, pada periode Ad-Daur al-Madani ini, Nabi Muhammad menghadapi masyarakat yang heterogen, baik dari segi keyakinan, etnis, agama, dan bangsa. Keadaan demikian pula lah yang mengakibatkan sering terjadinya konflik di kalangan masyarakat Madinah. Selain itu, adanya campur tangan pihak Yahudi juga menjadi pemicu tingginya tingkat terjadinya konflik di kalangan masyarakat Madinah. Banyak faktor yang menjadi pemicu keberhasilan dakwah Nabi Muhammad dalam periode ini. Salah satunya adalah kemampuan Nabi Muhammad dalam mengakomodir seluruh potensi dari berbagai suku dan agama yang ada di Madinah. Ketika Rasulullah berdakwah di Madinah, beliau membuat program kerja seperti membangun masjid, mempersaudarakan antara muhajirin dan kaum Ansor, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Langkah pertama, membangun masjid. Masjid yang dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama kaum muhajirin dan Ansor tidak hanya berfungsi untuk sholat, akan tetapi untuk seluruh kegiatan Nabi di Madinah. Di antara fungsi masjid pada zaman Nabi adalah sebagai tempat mempersatukan umat, bermusyawarah tentang perkembangan Islam, mengkaji ilmu agama, bahkan sebagai pusat pemerintah setelah Rasulullah dipilih sebagai pemimpin di Madinah. Seluruh aktivitas masyarakat Madinah dipusatkan di masjid. Langkah kedua yaitu mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan Ansor. Muhajirin adalah orang yang hijrah di Mekah ke Madinah, sedangkan Ansor adalah orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum muhajirin. Langkah ini mendapat simpati seluruh lapisan masyarakat Madinah. Orang-orang muhajirin merasa nyaman dan tentram meskipun bukan tinggal di rumah sendiri. Mereka melakukan kegiatan dan interaksi dengan penduduk Madinah, saling menolong sehingga suasana Madinah menjadi indah dan menyenangkan. Selanjutnya, Nabi Muhammad merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin dan orang-orang non-muslim di Madinah, yang kemudian disebut dengan Piagam Madinah. Adapun isi Piagam Madinah antara lain yang pertama yaitu kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Yang kedua yaitu kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama kaum muslimin. Isi yang ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka dan demikian pula dengan kaum muslimin. Yang keempat, semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Yang kelima, kaum Yahudi dan muslimin harus saling tolong-menolong dengan memerangi atau menghadapi musuh. Yang keenam, kaum Yahudi dan muslimin harus senantiasa saling berbuat kebijakan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kedoliman. Yang ketujuh, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Yang kedelapan, semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Dengan program-program cerdas yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi daerah yang sangat maju. Madinah tersebut menjadi daerah yang sangat maju, baik peradaban maupun kebudayaannya, sehingga terkenalah dengan sebutan Al-Madinah Al-Munawwarah.
artinya kota yang bercahaya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Clara Vika. Baiklah, saya Clara Vika Khadijatul Adha dengan NIM 201200039. Poin selanjutnya yaitu B. Riwayat Al-Khulafa'u Ar-Rasyidin sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Islam adalah agama dakwah, hukumnya fardu kifayah atas seluruh umat muslimin. Sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, dakwah Islam ini kemudian dilanjutkan oleh sahabat-sahabatnya, yaitu Khulafa'u Ar-Rasyidin. Keempat khalifah utama yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, dengan tegas mengikuti cara-cara beliau. Pada masa mereka merupakan Golden Age Islam. Ketika itu hukum dan agama Islam, syariat sepenuhnya berkembang dan diimplementasikan secara sempurna. Mereka adalah para penguasa ideal yang membimbing umat atau para pengikut Rasulullah SAW di atas jalan yang benar dan telah melaksanakan tugas dengan penuh keimanan. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang bijaksana dan tegas. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 537 Masehi dari sebuah keluarga terhormat di Mekah 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya adalah Abdullah ibnu Abu Hufafah. Ia mendapat gelar As-Siddiq setelah masuk Islam. Gelar As-Siddiq yang mempunyai arti yaitu benar. Beliau mendapatkan gelar tersebut karena ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, yaitu melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina dan naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu sepertiga malam. Pada peristiwa itu Rasulullah SAW diberi tugas oleh Allah berupa sholat 5 kali dalam semalam. Ketika berita ini disampaikan kepada orang-orang kafir Mekah, serentak orang kafir tersebut tidak mempercayainya, bahkan menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW telah melakukan kebohongan. Akan tetapi Abu Bakar langsung membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi tersebut. Abu Bakar As-Siddiq termasuk As-Sabi'un Al-Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ketika ia masuk Islam, seluruh harta dan jiwanya dikorbankan untuk membela agama Islam yang pada saat itu masih belum berkembang. Dengan kegigihan dan keuletannya, beliau setia mendampingi Nabi Muhammad SAW untuk selalu berdakwah mengajarkan ajaran Islam. Walaupun Abu Bakar As-Siddiq selalu dicaci maki oleh musuh-musuhnya gara-gara mengikuti agama Islam, akan tetapi Abu Bakar tetap saja setia, bahkan sampai pada saat Rasulullah SAW mau hijrah, ia tetap setia mendampinginya meskipun rintangan yang dihadapinya sangat berat. Abu Bakar adalah sosok yang langka yang mampu menggabungkan antara kelemah lembutan dan ketegasan pada saat bersamaan. Siapa saja orang yang pernah melakukan pemberontakan kepadanya lalu datang ke hadapannya untuk mengakui kesalahannya, maka dia akan dengan lapang dada memaafkannya. Kemudian yang kedua yaitu Umar bin Khattab, tegas dan pemberani. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat berani sehingga ia dijuluki singa padang pasir. Sebelum masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh orang-orang yang mengingkari ajaran Islam atau orang-orang kafir. Tetapi ia sangat lembut terhadap orang-orang baik. Ketika menjadi pemimpin, ia selalu mendahulukan kepentingan orang banyak. Ia tidak pernah mendahulukan kepentingan sendiri. Prinsipnya, lebih baik tidak makan dan tidur di lantai daripada makan enak dan tidur di tanah sementara rakyatnya menderita. Umar bin Khattab diangkat melalui penunjukan yang dilakukan Khalifah Abu Bakar setelah mendapat persetujuan dari para sahabat besar. Pada saat Khalifah Abu Bakar merasa dekat dengan ajalnya, ia menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantinya. Namun, sebelum menyampaikan ide dan gagasan,
Untuk menunjuk Umar, Abu Bakar memanggil beberapa sahabat terkemuka seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Hudayr al-Ansori, Sa'id bin Ziyad, dan sahabat lain dari golongan Muhajirin dan Ansor untuk diminta penilaian dan pertimbangan, dan akhirnya mereka menyetujui. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan, baik hati dan dermawan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang termasuk Al-Khulafaul Ar-Rasyidin yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Ia dikenal sebagai pedagang kaya raya dan pebisnis yang handal namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikan olehnya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Ia mendapat julukan Zumurain yang berarti pemilik dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Upaya besar atau yang menonjol yang dilakukan Utsman dalam rangka pengembangan Islam ini ada dua aspek, yaitu yang pertama menumpas pemberontakan dan pendurhakaan yang terjadi di beberapa daerah pada masa kekhalifahan Umar, dan yang kedua adalah memperluas kekuasaan Islam yang terhenti pada masa kekhalifahan Umar. Dan secara ke dalam atau internal umat Islam, Utsman begitu kukuh, sabar, dan tabah dalam upaya menegakkan hukum-hukum Allah. Hal ini terlihat ketika menghadapi situasi gawat Islam atau akibat pemberontakan dan rencana pembunuhan atas dirinya. Ia mengemukakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dihalalkan darah seorang Muslim kecuali sebab 3 faktor. 1. Orang murtad, 2. Orang yang berzina setelah beristri atau bersuami, dan 3. Orang yang merenggut nyawa orang lain tanpa alasan yang sah. Kemudian yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib, cerdas dan sabar. Ali bin Abi Thalib mempunyai nama asli Haidar atau Singa bin Abu Thalib. Beliau adalah seorang pemeluk Islam pertama dan juga keluarga Nabi Muhammad SAW. Ali adalah sepupu Nabi Muhammad SAW dan menantunya setelah menikah dengan Fatimah. Pada usia remaja setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung dari Rasulullah. Beliau selalu dekat Nabi karena menjadi anak angkatnya dan berlanjut menjadi menantunya. Didikan langsung Nabi kepada Ali dalam semua aspek ilmu menggemblengnya menjadi seorang pemuda yang cerdas, berani, dan sabar. Setelah hijrah dan tinggal di Madinah, Ali dinikahkan Nabi dengan putri kesayangannya Fatimah. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang ilmuwan yang sangat cerdas. Rasulullah mengatakan, "Anna mazinatul ilmu wa aliyu bubuha," yaitu saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Kemudian yang terakhir yaitu poin C, hikmah perjuangan Rasulullah SAW ke Madinah. Hikmahnya yang pertama adalah terjalin persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor yang kemudian terjadinya keadaan aman, nyaman, tentram, serta memperkuat persaudaraan yang sesuai syariat Islam. Yang kedua, terjalin persatuan dan kesatuan antara pemeluk agama satu dengan yang lainnya. 3. Semakin memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah zat yang wajib disembah. Yang keempat, dengan persaudaraan yang telah dilakukan oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor dapat memberikan rasa aman dan tentram. Yang kelima yaitu persatuan dan saling menghormati antar agama, menumbuh kembangkan tolong-menolong antara yang kuat dan lemah, yang kaya dan miskin, memahami bahwa umat Islam harus berpegang menurut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, memahami dan menyadari bahwa kita wajib agar menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan antara manusia dengan manusia. Kemudian kita mendapatkan warisan yang sangat menentukan keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian menjadikan inspirasi dan motivasi dalam menyiarkan agama Islam, dan yang terakhir yaitu terciptanya hubungan yang kondusif. Sekian presentasi dari kami kelompok 11. Semoga apa yang kami presentasikan dapat menambah wawasan bagi kita semua dan dapat bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.